Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah, senang sekali pada kesempatan pagi hari ini bisa hadir bersama Bapak Ibu dalam acara DIPA, Dialog Pagi Rumah Sakit Islam Sultan Semarang. Pada kesempatan pagi hari ini kami akan menghadirkan narasumber kami dari tim geriatri Rumah Sakit Islam Sultan Semarang yang akan berbagi informasi kesehatan kepada Bapak Ibu terkait dengan bagaimana tetap berpikir positif dan mencegah depresi di usia senja. Bapak Ibu, tema ini kita sampaikan dalam rangka menyambut Hari Geriatri Sedunia. Nah, walaupun hari ini geriatri masih 1 pekan ke depan, namun tidak apa, akan kita sampaikan menjadi rangkaian dari kegiatan di Rumah Sakit Islam Sultan Semarang. Baik, sebelumnya akan kami sapa dulu Bapak Ibu pasien Rumah Sakit Islam Sultan Semarang yang saat ini sedang menjalani pengobatan dan perawatan di rumah sakit. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam menjalani pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit Islam Sultan Semarang. Tidak lupa kami sapa juga Bapak Ibu pengunjung Rumah Sakit Islam Sultan Semarang. Terima kasih kami sampaikan atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Semarang. Tidak lupa juga kami sapa Bapak Ibu pemirsa yang sudah hadir bersama-sama kami membersamai kami dalam acara Dialog Pagi Rumah Sakit Islam Sultan Semarang. Baik, kita perkenalkan narasumber kita, Mbak Isnaini Nurul Latifah. Ya, Assalamualaikum Mbak Isnaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Baik, senang sekali pada kesempatan pagi hari ini ya bisa bersama-sama dengan Mbak Aini ya, kita panggil nama pendeknya, nama panggilannya, yang sehari-harinya beliau berada di ruang poliklinik. Baik, Mbak Isnaini, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bahas terkait dengan tema lansia ya. Kita mungkin bisa menyebutnya dengan senior kita gitu, karena memang beliaulah yang memang kita mintain konsultasi atau mungkin kita mintain pendapat atau saran ketika kita akan melakukan sesuatu. Nah di usia senja ini Mbak Aini ya, akan terjadi banyak sekali perubahan, yaitu perubahan fisik atau mungkin merasa terisolasi ataupun mungkin berbagai hal, faktor lainnya yang itu ternyata bisa berdampak kepada pikiran negatif dari usia senja ini. Nah, kita sebagai keluarga ataupun sebagai pasangan begitu ya, bagaimana untuk mengetahui penyebab-penyebabnya dan langkah apa yang akan kita lakukan agar memang rasa depresi atau mungkin perasaan negatif ini bisa teratasi kepada lansia yang memang itu berada dalam lingkungan kita. Nah, menurut studi gitu ya, menemukan bahwa seiring bertambahnya umur, pola pikir dan cara pandang ini ternyata dipengaruhi oleh keluarga dan juga pasangannya. Nah, ini kita sebagai keluarga dan pasangan mesti harus jeli ya mengamati kondisi yang terjadi. Nah, studi tersebut memperlihatkan pasangan yang tumbuh dengan perasaan negatif menjadi kurang sehat dan kurang bergerak dibandingkan dengan pasangan yang berpikiran positif. Nah, hal tersebut karena ketika seseorang itu mempunyai perasaan yang negatif akan tidak begitu perhatian kepada kesehatannya. Nah, ini kita akan bersama-sama dengan narasumber kita dari tim geriatri di pagi hari ini akan mengupas terkait dengan topik ini. Nah, ini Mbak Isnaini terkait dengan geriatri ini sendiri ya Mbak Isnaini, dan usia lansia ini terkait dengan tadi yang sudah saya sampaikan itu, terkadang itu pikirannya itu banyak negatifnya atau karena negatif itu dipendam sendiri akhirnya pada fase yang depresi. Nah, narasi atau mungkin deskripsi dari depresi di usia senja ini apa Mbak Isnaini? Iya. Baik, terima kasih Mbak Ova. Jadi emosi negatif atau perasaan negatif itu adalah perasaan yang tidak menyenangkan. Biasanya itu diekspresikan sebagai bentuk ketidaksukaan seseorang terhadap sesuatu. Contohnya biasanya cemas, marah, sedih yang berlebihan. Itu salah satunya. Nah, ini ya kita mesti berhati-hati ya kalau misalkan senior kita gitu ya yang berada di antara kita
ternyata kayak mengalami kondisi yang marah mungkin tanpa sebab atau mungkin cemas gitu betul. ya. Nah itu kan ini tidak cuma disampaikan oleh verbal ya, tapi mungkin dari mimik atau mungkin gerakan tubuh ini kan seharusnya bisa juga dilihat, ya. Iya, Nah, betul. penyebab-penyebabnya ya Mbak Isna ini agar kita itu bisa gitu ya, ketika kita tahu penyebabnya, nah kita itu bisa bagaimana cara untuk mengatasi ini. Di antara penyebab lansia yang menyebabkan lansia depresi ini apa Mbak Isna ini? Penyebabnya itu digolongkan menjadi 3 hal, Mbak. Yang pertama itu ada psikis, fisik, dan sosial. Baik, psikis, fisik, dan sosial. Nah ini 3 hal ini ternyata akan menyebabkan depresi pada beresiko ya pada depresi. Ini usia senja. Nah, mungkin bisa didetailkan terkait psikisnya itu yang bagaimana, fisiknya yang seperti apa, ataupun mungkin kondisi tadi yang terakhir apa Mbak? Sosial yang seperti apa gitu. Ya, kita bahas yang fisik dulu ya Mbak. Yang fisik itu biasanya bisa melalui genetik atau keturunan. Jadi lansia yang memiliki keturunan depresi atau memiliki gangguan jiwa itu biasanya beresiko untuk terkena depresi. Iya, betul. Selain itu bisa karena ketidakseimbangan zat kimia dalam otak itu juga masuk dalam faktor fisik. Tapi kalau yang ini itu memang butuh pengobatan dari dokter ya, kita harus ke rumah sakit. Baik. Yang selanjutnya itu psikis. Psikis itu tergantung pada kepribadiannya Mbak. Kepribadiannya, pola asuhnya, bagaimana cara dia itu menyelesaikan masalah yang ada pada hidupnya. Itu ada yang di psikis. Yang ketiga itu adalah sosial. Sosial itu bisa dari pekerjaan, bisa dari kadar ekonomi, bisa karena ditinggal keluarga, ditinggal pasangan, ditinggal anaknya, itu hidupnya jauh-jauh, sehingga lansia itu hidup sendiri. Dan biasanya karena kalau dari kadar sosial ekonomi itu juga bisa pensiun itu juga bisa beresiko. Iya betul ya. Iya. Nah, karena ini jadi menurunkan kepercayaan diri pada lansia. Oh iya, berarti memang sebelum usia pensiun itu memang sebaiknya harus dikondisikan begitu ya Mbak. Nah ini terkait dengan tadi penyebab ya pemirsa sudah diketahui apa saja yang menyebabkan lansia itu bisa depresi. Nah terkait dengan angka kejadian atau prevalensi ya untuk lansia yang depresi antara lansia laki-laki dan lansia perempuan ini sebetulnya lebih banyakkan mana Mbak? Ya, secara prevalensi itu memang lebih banyak perempuan Mbak, karena ada faktor hormonal, faktor double job, dan banyaklah resiko-resiko yang lainnya. Tapi kita sebenarnya nggak bisa mematok, perempuan itu lebih banyak. Karena laki-laki itu kan biasanya sifatnya tidak mudah mengungkapkan ya Mbak, tidak gampang untuk mengungkapkan. Jadi ini yang belum bisa dilihat, apalagi dengan stigma kalau laki-laki itu harus tegar. Nah biasanya malu, malu untuk mengungkapkan. Terus kalau orang yang datang ke ahli psikiatri dengan depresi itu biasanya kan stigma masyarakat, oh iya gangguan jiwa, orang gila kayak gitu. Itu biasanya yang tidak bisa dijadikan patokan. Jadi kalau perempuan itu lebih banyak mengalami depresi itu nggak bisa ya, karena laki-laki itu tidak mudah mengungkapkan masalah-masalahnya. Gitu. Nah berarti ini ya sebetulnya terkait dengan bagaimana ketika kita sendiri mengalami permasalahan ataupun mungkin senior kita mengalami permasalahan, itu memang sebaiknya itu bagaimana dia itu bisa mengungkapkan dan mengambil atau mungkin solusinya itu seperti apa, atau mungkin mengkomunikasikan dengan orang terdekatnya itu menjadi sangat penting begitu ya Mbak Isneni ya. Nah terkait dengan depresi itu sendiri ya, tadi kan Mbak Isneni sudah menyampaikan ya terkait dengan apa itu depresi yang terjadi pada lansia, penyebab-penyebabnya. Nah
apakah sama gitu ya dengan kondisi orang muda atau mungkin sebelum lansia atau orang dewasa atau mungkin kayak usia saya sendiri gitu ya. Sebetulnya seusia kita atau mungkin di bawah kita itu kan sebetulnya bisa saja terjadi atau mungkin terkena depresi ya. Iya. Cuma memang saya memang sependapat ya terkait dengan tadi yang disampaikan Mbak Eni itu, terkadang seorang yang mempunyai permasalahan atau mungkin kerumitan tertentu itu sampai bahkan tertekan sehingga mungkin ada gejala cemas atau marah, itu untuk datang ke psikiatri itu kayak jarang sekali begitu ya, karena memang stigma untuk misalkan kita konsultasi ke dokter jiwa itu dia gila ya atau apa itu, di masyarakat kita itu masih belum paham begitu ya, padahal itu sangat penting begitu. Nah, apakah sama gitu ya kondisi depresi yang terjadi pada usia yang muda atau dewasa dengan usia lansia ini, Mbak? Jadi gini, Mbak, kita taunya depresi itu kan sedih terus-terusan, menangis terus-terusan. Padahal sebenarnya kita bisa menyebut depresi itu karena ada berbagai hal. Kita nggak bisa menyebut pas itu sedih terus berarti depresi, enggak. Kalau pada usia muda itu biasanya diikuti oleh perubahan pola makan, perubahan pola pikir, konsentrasi, sampai endingnya biasanya kan bisa sampai bunuh diri, seperti itu. Kalau pada lansia itu biasanya lansia itu mudah tersinggung, sensitif, marah-marah, suka mengurung diri, padahal taunya capek, istirahat, padahal enggak. Jadi tidak melakukan aktivitas yang biasanya dilakukan. Itu biasanya mengarah ke sana. Ini yang harus kita mengerti ya, menjadi seorang muda atau mungkin seseorang yang berada di antara lansia ini harus peka gitu ya. Ketika mungkin nenek kita atau mungkin uti kita itu ya mengurung diri di kamar, atau mungkin biasanya tiap pagi itu nyapu gitu kan, rajin biasanya kan, memang gitu ya, nggak bisa berdiam gitu ya, nggak bisa diam gitu, dan pengennya ada aktivitas. Nah, ketika kita mengetahui ada tanda-tanda tidak melakukan sesuatu yang biasa dikerjakan, itu harus waspada. Dan sepertinya tidak bisa kita tanya langsung, Mbak kenapa Mbak gitu ya, nggak bisa ya, tapi kita itu mungkin kayak mencermati gitu ya, mencermati apa sih ini yang menjadi penyebab gitu ya, dan mungkin langkah-langkah kita ya Mbak sebagai keluarga gitu ya, atau mungkin orang-orang terdekat walaupun mungkin tidak keluarganya, mungkin apa yang perlu kita lakukan gitu ya untuk mendampingi lansia yang rentan terhadap depresi ini. Ya, jadi kita bisa yang pertama biasanya kan lansia itu kan mau cerita masalah itu kalau udah deket sama anggota keluarga ya Mbak ya. Itu jadi yang pertama biasanya kita bisa menjaga kedekatan terhadap lansia itu sendiri dengan tetap memperdulikannya atau tidak mengucilkannya, terus diajak yuk bisa berbagi cerita gitu. Tapi ketika lansia berbagi cerita, kita jangan terus mengejas atau menghakimi. Ketika lansia punya masalah, kita tidak boleh menghakimi. Jadi kita harus yuk sama-sama kita mencari solusinya. Misal harus datang ke psikiater ya berarti yuk kita ajaknya baik-baik ya, seperti itu. Banyak sih ya Mbak aktivitasnya, misal terus pokoknya kita selalu mensupport apa yang dilakukan, ajak beraktivitas sesuai kegemarannya. Misalnya kalau ibu-ibu itu kan senang bertanam ya Mbak, kita beliin potnya. Terus misalnya kalau bapak-bapak itu kan suka memelihara hewan. Nah, itu suatu bentuk kesibukan sehingga di situ nanti bisa bertemu dengan orang lain yang menyukai hewan lainnya juga, sehingga bisa bersosialisasi dengan masyarakat yang lain. Berpikir positif juga dan hidup sehat, mengajak untuk hidup sehat. Baik. Begitu. Nah, ini sepertinya kalau ini sedikit yang bisa saya tangkap ya dari paparan Mbak Eni ini adalah bagaimana kita sebagai anak muda atau mungkin orang yang lebih muda usianya ketika bersama lansia ini adalah bagaimana memperhatikan dan
mengetahui apa kebutuhannya tanpa harus menanyakan dulu. Karena begini Mbak Eni, kalau misalkan kita bersama dengan mbah kita atau nenek kita itu ketika ditanya itu butuh apa gitu. Nah, sebagai seorang yang mbah itu nggak mau gitu ya mengungkapkan. Alasannya itu kan takut merepotkan atau nggak enakan seperti itu. Kayaknya memang dikasih kejutan-kejutan itu menjadi faktor yang penting agar berarti ini aku diperhatikan, merasa diperhatikan, ya, diperhatikan. Nah, tapi kan ini dari sisi ketika kita itu menjadi bagian dari yang usianya lebih muda ya atau keluarganya. Nah, kalau di sini kan kita juga akan menyampaikan kepada ini ya ibu-ibu lansia juga ya yang memang saat ini usianya sudah senja gitu ya. Bagaimana gitu ya agar memang kita sebagai lansia maksudnya nanti pun kan saya juga akan lansia insya Allah ya, maksudnya kalau misalkan Allah memberikan umur panjang itu kan akan menjadi bagian dari lansia juga. Nah, ketika memang usianya itu sudah senja begitu ya Mbak Isni ini, apa yang memang peran yang dilakukan agar memang tidak rentan terhadap depresi ini? Untuk lansia sendiri, biasanya yang dilakukan jangan sungkan untuk berbagi cerita kepada orang-orang yang terdekat. Bisa berbagi kesulitan kepada orang sekitar supaya tidak terlalu membebani pikiran sendiri gitu ya. Jadi ada solusi. Terus bisa memulai untuk melakukan hidup sehat dan relaksasi. Misalnya kehidupan yang aktif, gaya hidup yang sehat itu seperti itu contohnya. Terus semakin baik merawat tubuhnya, maka suasana hatinya itu juga akan baik juga. Ya. Rutin olahraga, istirahat yang cukup. Nah, saya jadi teringat nih Mbak Aini ya terkait dengan gaya hidup sehat ini dan olahraga ini, jadi teringat kalau di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang ini ada komunitas senam jantung dan juga senam diabetes gitu. Nah, Bapak Ibu kami sampaikan ya bahwa senam di sini gitu ya, komunitas senam itu kegiatannya tidak senam saja gitu, tapi memang bagaimana bisa gitu ya mengkondisikan lansia itu bisa ada aktivitas, di situ juga ada pikniknya juga, di situ juga ada edukasi kesehatannya juga. Jadi bagaimana kita itu untuk memperoleh gitu ya atau untuk mendapatkan hidup yang sehat itu dengan edukasi yang akan kita sampaikan dari rumah sakit itu, insya Allah yang akan memberikan pemahaman gitu ya hari-hari bagaimana untuk bisa hidup sehat. Di samping itu juga akan ada olahraga. Nah, kami sampaikan di sini kalau komunitas senam jantung itu biasa dilaksanakan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang setiap hari Selasa pukul 7 pagi di area parkir lapangan dekat IGD Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Begitu juga dengan komunitas senam diabetes yang biasa dilaksanakan tiap hari Jumat pukul 7 pagi di area lapangan dekat IGD Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Bapak Ibu apabila berminat untuk bergabung bisa langsung gitu ya pas di hari tersebut untuk gitu ya, untuk datang gitu ya, datang dan nanti akan dimasukkan dalam grup tersebut. Insya Allah akan selalu ada publikasi manakala akan dilaksanakan senam dalam tiap hari Selasa ataupun Jumat begitu Mbak. Jadi itu kayak saya juga pernah juga ya bukan interview ya, istilahnya bercerita-cerita gitu ya kepada komunitas yang ada, itu cukup merasa eksistensinya itu menjadi ada gitu ya, bisa berkumpul dengan teman-teman sebaya sehingga bisa cerita gitu. Nah, apabila misalkan Bapak Ibu tidak bisa cerita kepada keluarganya di rumah, di situ akan ketemu dengan teman-teman dekat gitu ya, teman sebaya yang mungkin akan bisa kan karena bisa merasa sebaya jadi itu lebih nyaman, lebih mengerti gitu ya, juga lebih nyaman, lebih mengerti kondisi. Nah, di situ akan mendapatkan bestie ya, insya Allah. Menambah teman, jadi punya komunitas itu juga bisa itu sih Mbak, membuat semangat ya, jadi bagian menjadi semangat dan berpikir positif gitu. Iya. Jadi juga berpikir
fokus dengan apa yang bisa dilakukan aja sekarang. Jangan memikirkan dulu aku bisa seperti ini kok sekarang nggak bisa, gitu. Itu malah menambah beban menambah beban. Iya. Nah, ini Mbak Aini, kapan gitu ya, kapan kondisi depresi atau perasaan negatif ini yang dialami oleh lansia ini yang sampai harus kita itu memang membawa ke tim medis gitu ya, ke dokter gitu ya, agar memang bisa terselesaikan gitu. Kita bisa konsultasi dengan ahli psikiater atau di bagian ahlinya itu apabila diperlukan atau muncul tanda-tanda depresi. Tadi kan sudah ada tanda-tandanya ya Mbak, yang disertai dengan sering berdebar-debar, cemas yang berlebihan, terus sedih yang berkelanjutan, susah tidur, sering menangis dan tidak semangat menjalani aktivitas. Jadi bisa langsung datang, bisa langsung berkonsultasi dengan ahlinya agar mendapatkan penanganan yang lebih baik, agar bisa dilakukan psikoterapi dan tidak menimbulkan kondisi yang lebih serius. Baik pemirsa, demikian ya dari Mbak Aini ya, paparannya cukup memberikan pemahaman kepada kita terkait dengan bagaimana kondisi lansia itu apabila selalu ada perasaan negatif ataupun depresi gitu. Nah, jangan patah semangat atau putus harapan gitu ya ketika memang tidak bisa melakukan sesuatu hal yang sebelumnya kita itu bisa lakukan, bisa cepat bergerak atau mungkin dulu bisa berlari, sekarang kok enggak. Ya memang dengan berjalannya waktu itu usia tidak bisa bohong begitu ya, dan kita menerima kondisi itu sangat penting ya, menerima kondisi kita saat ini gitu, berteman dengan komunitas atau mungkin terbuka dengan keluarga, itu menjadi bagian yang penting agar kita bisa fokus dan juga positif. Nah ini Mbak Aini, sebelum kita tutup acara dialog pagi kita pada kesempatan pagi hari ini, mungkin bisa disampaikan ya closing statement atau mungkin hal-hal apa saja gitu ya yang bermanfaat untuk lansia dan juga keluarga yang mendampingi lansia di rumah. Jadi untuk lansia itu memang rentan untuk mengalami depresi karena banyak sekali penurunan, baik itu secara fisik maupun psikis. Jadi sebagai lansia kita tetap harus berpikir positif, menjaga kesehatan, fokus kepada apa yang bisa dilakukan sekarang. Untuk keluarga, apabila menemui orang tua yang beresiko mengalami depresi, support. Jangan lupa disupport, diajak bicara, diajak pendekatan. Apabila belum bisa teratasi, maka bisa diajak datang ke dokter atau ke ahlinya. Jangan sampai terlanjur dan timbul sesuatu yang lebih serius lagi. Baik, terima kasih banyak ya, Mbak. Terima kasih kembali atas ilmunya ya, Mbak Isnan. Ini juga tim geriatri Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Baik pemirsa, demikian program dialog pagi kita di pagi hari ini. Dan 30 menit kita sudah bersama-sama dalam acara dialog pagi ini. Kita tutup dialog pagi ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.